Bismillah, afwan izin tanya Ustadz. Mohon penjelasan terkait hukum safar harus dengan mahram itu pada batas jarak berapa kilometer. Mengingat ada banyak pendapat terkait hal tersebut. Mohon penjelasannya. Sebelumnya, kami perlu menyampaikan bahwasanya masalah ini sudah ada produk fatwa dari DFPA, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kalau ada yang ingin membaca landasan penelitiannya misalnya, nanti bisa diakses di website Dewan Fatwa. Ya, adapun tentang jarak safar, ya ini termasuk permasalahan ikhtilafiyah di antara para ulama, seperti yang sempat disinggung oleh Ustaz Sufyan tadi. Jumhurul ulama dalam hal ini madhab Syafi'i dan Hambali, pendapatnya adalah sehari semalam. Nah, sehari semalam dengan unta pada zaman dahulu itu bisa menempuh jarak 80 km. Ya, madhab Maliki itu sebanyak 160 km 2 malam. Dan madhab Hanafi 3 hari 3 malam. Yakni 240 km kurang lebih. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan dapatkan bahwasanya beliau mengqashar salat pada jarak 50 km, ada jarak 15 km, dan bahkan ada jarak hanya 5 km. Ini adalah akumulasi hadis dan athar yang sahih. Sebagian dari Nabi Muhammad SAW, sebagian dari para sahabat beliau. Maka kalau beliau mengqashar salat di jarak yang lebih pendek daripada 80 km, ini menunjukkan bahwasanya 80 km itu bukan batasan. Maka yang dijadikan patokan menurut sebagian ulama, dan ini yang kami pilih ya, dalam putusan fatwa kami, yang kami pilih adalah bahwasanya ini dikembalikan kepada urf. Ustadz, masa 5 km disebut safar? Bisa jadi kalau kita berbicara tentang zaman dulu di mana belum ada kendaraan bermotor, bahkan kendaraan tradisional pun tidak banyak orang yang memilikinya. Saya ingat di waktu saya masih kecil, di tahun 80-an itu kita melihat jarak 5 km dari desa saya ke kecamatan, itu rasanya panjang banget. Itu kita kalau mau ke sana itu harus persiapan bawa bekal itu. Tentunya di zaman sekarang tidak sama. 5 km itu kalau di Jakarta bukan safar. Di sebagian besar wilayah Indonesia bukan safar. Tapi kalau misalnya kita pergi jauh sedikit, misalnya ke pedalaman Papua misalnya, bisa jadi jarak 5 km itu masih menjadi safar di sana. Maka pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, bahwasanya ini dikembalikan kepada urf, kepada adat yang berkembang di masyarakat, dan ini berbeda dari tempat ke tempat yang lain, bisa berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Maka silahkan dicek, kalau misalnya di sini orang mengatakan bahwasanya dari tempat kita ini misalnya ke puncak itu adalah safar misalnya, dan di antara tanda safar adalah kita menyiapkan bekal, ya, maka itu adalah safar. Tapi kalau orang mengatakan, ini bukan safar, ini kan cuma ya kita seperti kayak main saja nanti balik lagi, berarti itu bukan safar meskipun jaraknya cukup jauh. Tapi kalau kita ingin berhati-hati, ya, mungkin masih bingung, kadang-kadang ada khilaf, ini sebagian orang mengatakan safar, sebagian mengatakan tidak, maka boleh ya kita untuk kehati-hatian kita memakai pendapat yang paling masyhur di antara para ulama, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sufyan tadi, yaitu sehari semalam untuk jarak unta pada zaman dahulu, yaitu kurang lebih 80 km.